Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Bapak Samsul Bahri, seorang juri dan wasit Ikatan Pencaksilat Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga seorang terapis totok darah, akan berbincang-bincang tentang lintas kehidupan. Selamat menyaksikan. Ya, alhamdulillah wa syukurillah Pak Samsul Bahri ya. Iya. Selamat datang Pak di Susilawati Susmono Official Pak. Iya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak ya. Kita diperjalankan untuk mengisi aransemen kehidupan yang bertopik Bapak memilih yaitu lintas kehidupan. Saya ingin tahu Pak, mengapa Bapak mengambil tema atau topik lintas kehidupan? Menurut pandangan Bapak, apa itu lintas kehidupan? Iya. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu terima kasih. Saya diberi kesempatan duduk di sini di podcastnya Susilawati. Ibu Susilawati Susmono Official, dan saya akan apa itu makna dari lintas kehidupan mungkin secara pribadi saya Bu. Ya, silakan Pak. Kalau pengertian dari saya sendiri secara pribadi, lintas kehidupan itu dari awal kita dilahirkan menginjak ke bumi ini, ke dunia ini, dari kita tidak bisa berjalan sampai bisa berjalan, sampai kita bisa memahami apa itu dari kehidupan sehari-hari kita, kan gitu tuh. Jadi lintas kehidupan itu bagaimana kita memanfaatkan kehidupan kita sehari-hari sehingga perjalanan kita nantinya bisa lebih baik, kan gitu. Jadi lintasan kehidupan itu memanfaatkan diri kita supaya kita bisa ya bermanfaat kepada orang lain, bisa berkarya, sehingga nantinya kita itu mendapatkan kenangan tersendiri pada saat kitanya tidak di dunia ini lagi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan diri kita dalam perjalanan kehidupan kita. Iya. Pak Samsul, di dalam pengabdian masyarakat, Bapak profesinya itu padat dengan, kalau tidak salah Bapak pernah cerita sebagai seorang wasit di dalam pencaksilat, olahraga pencaksilat, dan juga seorang tokoh yang menggeluti bidang totok saraf, mempelajari saraf-saraf, ya, lalu memberikan terapi totok ya. Nah, kemudian dalam kehidupan itu tentunya setiap lintasan-lintasan kehidupan Bapak selalu menggeluti hal-hal itu dengan tekun. Apa yang Bapak ingin sampaikan terhadap profesi yang apapun itu lintas? Kita tidak bisa melihatnya secara rasis, tetapi lintas semuanya, lintas kehidupan. Bermanfaat artinya apapun itu profesinya, lintas segalanya. Ya, namanya lintas kehidupan itu tuh. Jadi apapun karya orang itu, apapun pekerjaan orang itu, baik katakan sebagai ojek online, sebagai tukang becak, supir bis, seperti saya sendiri pengobatan tradisional totok darah, dan banyak lagi. Di mata Tuhan pun punya nilai tersendiri dan bermanfaat sama orang sendiri, kan gitu. Jadi sekecil apapun nih perbuatan itu, bahagia untuk
mengamalkannya. Iya. Jadi secara pribadi apa yang kita lakukan kepada orang itu, kepada seseorang, kepada orang lain, jangan dinilai dari segi materinya. Kalau kita mau mendapatkan nilai yang lebihnya, Ya, gitu. Kalau oke lah, memang orang membutuhkan dari segi materi, ya. tetapi ada nilai yang terbesar di balik apa Materi. yang diperbuat orang itu Ya, kepada orang lain. ya, Nantinya di mata Tuhan, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri katakan ya. punya Nilai apa tersendiri sendiri. lagi. Iya. Ya. Pak, di dalam pencaksilat, Bapak sebagai wasit, apa yang menjadi korelasi pekerjaan Bapak A dengan B ini, tali sambungnya apa Pak antara pencaksilat dengan totok darah? Adakah korelasinya Pak? Saya ingin tahu Pak. Ya, sebenarnya awalnya saya memahami tentang pengobatan totok darah ini, Bu, itu memang dari silat. Dari silat itu bisa mendalami tentang pengobatan itu, tahu. Dan setelah kita benar-benar memahami tentang pengobatan itu, ya selama yang saya jalankan banyak sih, Bu, dalam artian manfaatnya ke orang-orang yang selama ini saya temui, kan seperti itu. Di pencaksilat itu diasahnya kan melalui keterampilan. Iya, Bu. Ini pun keterampilan, sama-sama keterampilan, skill ya Pak ya. Iya. Ahli ya Pak ya. Iya. Nah, bagaimana menghubungkan ahli pencaksilat ini dengan ahli totok darah? Apa yang tali sambung yang menurut Bapak benang emasnya, penghubungnya? Kalau yang selama ini saya jalankan yang menjadi penghubung itu silatnya, Bu. Silatnya. Iya, Rasanya. rasanya. Rasa di dalam ilmu silat Iya, lalu dibawa bawa ke totok darah. totok darah. Jadi rasanya itu yang diambil. Iya. Begitu ya Pak ya. Heeh. Jadi rasa Bapak melatih itu bagaimana kemampuan orang itu ini sampai di mana kemampuannya di wasit itu akhirnya bisa membawa ke rasa totok darah itu. Iya. Kesehatan orang ini Kesehatan. sudah sampai sejauh ini. Perubahannya pun di sini Iya. awalnya buruk sekali lalu tiba-tiba berubah lebih baik gitu misalnya. Iya. Itu dari rasa yang Bapak lakukan dalam silat itu. Silat itu sendiri. Begitu ya Pak ya. Sehingga karena di silat itu kan kita tidak mempelajari hanya bela dirinya saja. Bukan hanya keterampilan lahir. Bukan. Secara batinnya pun pasti Iya, iya. selama ini kita jalankan juga, kan gitu. Pak, keren loh Pak, di aransemen kehidupan Susilawati Susmono mendatangkan tokoh pencaksilat baru pertama kali ini. Oke. Belum ada yang aransemen kehidupan dan bincang-bincang tentang pencaksilat. Napas yang di pencaksilat itu harus oke Pak ya. Latihan napasnya Pak. Ya sebenarnya kalau napas itu memang sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan di pencaksilat ya. Silat itu memang sangat dibutuhkan karena memang selama kita belajar namanya silat itu kan memang butuh fisik yang kuat, tuh, Bu. Ya, Sehingga nggak boleh megap-megap ya Pak. tidak boleh, karena silatnya itu kalau seperti yang saya jalankan selama ini kan bukan hanya untuk di kalangan saya sendiri. Bukan. Jadi ada yang berkaitan ke seperti IPSI, Iya, gitu, ke prestasi, Prestasi, ya, olahraga ya. olahraga. Sehingga apa yang kita berikan kepada atlet-atlet itu memang membutuhkan fisik yang kuat. ya. Iya. Dilatih dan disiplin. Dilatih dan disiplin. Tekun juga ya, benar. disiplin dan juga punya semangat ya Pak ya. Iya. Kalau tidak ada apinya nggak mungkin ya Pak ya. Semangat hilang itu Hilang. sulit ya Pak ya. Benar. Harus selalu ada apinya untuk dia motivasinya. Ya, untuk memotivasi mereka itu ya prestasi mereka Prestasi bakalan mereka. untuk secara pribadi si atlet-atlet ini kan bermanfaat. Ya. Kalau seperti anak-anak tingkat SD, SMP, bahkan pun SMA, Ya. kalau mereka mempunyai prestasi sendiri sangat mendukung mereka untuk lebih ke contoh masuk sekolah SMP. Ya.
dari SMP mau masuk ke sekolah SMA. SMA kan gitu toh Bu. Senang ya melihat mereka kalau mereka berprestasi ya. Ya sangat senang Bu, terutama Iya. kita sebagai tim pelatih kan gitu, Iya, iya. merasa ada satu kepuasan tersendiri Iya, iya. bahwasanya anak-anak didik kita bisa sampai ke Berprestasi ya. jenjang prestasi. Iya. Pak, di dalam kehidupan tadi lintas Pak ya. Lintas kehidupan, mau tua, mau kecil, mau muda, mau belia, mau remaja, semuanya kita harus menerapkan jangan tebang pilih kan. Lintas agama, lintas Iya. prestasi, lintas segala-galanya. Jangan anak prestasi yang nanti disenangi, yang tidak berprestasi dimusuhi. Iya. Kira-kira bagaimana Pak? Semangat untuk memperjuangkan prestasi itu kan juga memang berat. Tetapi bukan berarti yang tidak berprestasi dibuang. Iya. Karena kalau menurut saya yang secara prestasi ataupun tidak prestasi Iya. itu sama-sama mempunyai apa tersendiri. Betul. Yang berprestasi kita dukung mereka lebih jauh lagi supaya mereka tetap tidak kendor. Iya, iya. Begitu juga yang tidak berprestasi. Kalau seandainya yang tidak berprestasi kita jauhkan, kita abaikan, Iya. gitu. Ya, bisa-bisa mereka sendiri kendor untuk semangat mereka kan gitu. Bahkan katakan ya bisa meninggalkan kita sendiri. Iya. Kan gitu. Di sini pun ada dari aransemen kehidupan dia melatih sasaran tembak untuk perbakin ya. Iya. Sampai berprestasi dan ikut PON banyak dan anak-anaknya banyak, bukan hanya 1-2, tapi puluhan anak berhasil. Saat dibincang-bincang sangat indahnya itu kesenangan bersama dan prestasi bersama itu membahagiakan. Iya. Membuat prestasi itu menjadi nilai yang sangat tinggi. Tapi beda dengan kita prestasi sendiri. Gitu. Iya. Jadi sebagai pelatih itu bahagia kalau melihat anak-anak itu tumbuh. Itu kan luar biasa. Iya. Ada juga yang menyampaikan anak-anak itu berlatih menari dan lain sebagainya, pada saat dia bahagia berhasil, itu sang guru atau pelatih sangat bahagia juga. Iya. Itu kan Pak Iya, ya. benar. Jadi tidak bahagia sendiri kita ya di dunia ini ya. Kita mengajak orang lain bahagia, dan kalau kita menderita harusnya ada empati ya Pak. Iya, itu betul Bu. Jadi melihat orang sakit jangan dibiarkan gitu kan. Iya. Jadi ada rasa empati di situ. Bagaimana caranya? Apalagi kita sama-sama saling menguatkan artinya kan dalam hidup ini, lintas kehidupan. Iya. Gimana Pak? Karena kita kan untuk menjalani lintas kehidupan ini dan kedepannya nanti kan tidak enak Bu kalau seandainya kita hanya sendiri. Iya, iya. Bahagianya Iya. sendiri, istilahnya senangnya, Suksesnya sendiri. suksesnya sendiri. Kita kan Ngajak-ngajak ya Pak ya. nggak enak. Tapi Iya. kalau kita rame-rame kan Iya, iya. Senang ya Pak. senang. Nah kan itu. gitu. Punya Bapak selama ini kan totok darah, menjadi wasit di IPSI ya, pencaksilat ya. Yang paling mengesankan itu apa Pak dari dua bidang yang berbeda ini Pak? Satunya bagian terapi, satunya bagian melatih. Sebagai wasit lagi menilai mana yang prestasi, mana yang tidak. Apa yang mau disampaikan Pak? Mengesankan Bapak lah. Kalau di bidang silatnya, yang paling mengesankan apa? Iya, selama ini saya merasa apa yang saya tuangkan, apa yang saya berikan kepada anak-anak, terutama anak-anak didik saya, anak didik saya kan gitu. Saya merasa sangat bangga Bu terhadap apa yang saya berikan gitu kan. Kalau berhasil mereka kayak berhasil, sehingga apa yang saya miliki pun istilahnya bermanfaat kepada mereka. Kan mungkin manfaatnya itu kan tidak pada saat usia dia kecil atau dia tingkat SD, SMP enggak. Mungkin nanti lintas. Mereka dewasa. Ya, sudah lintas semua pendidikannya sudah selesai. Bisa diberikan kepada anaknya. Dia bisa bercerita kepada anaknya. Gitu. Nah, kalau seandainya seperti saya di wasit juri, di situ saya dituntut
untuk satu kejujuran. Nah, ini Kan yang gitu saya toh, pengen Bu. dengar, Pak, itu. Satu Satu kejujuran. nilai yang tidak bisa terlupakan oleh Iya, siapapun, yaitu nilai kejujuran. kejujuran itu Wasit yang berat kalau tidak jujur. benar, Tanggung Bu. jawabnya di akhirat Tanggung nanti. jawabnya. Ya. Dan itu memang saya alami sendiri pada saat saya menjadi wasit juri. Jangan sampai berbelok Tidak. sedikit pun. Walaupun pada saat menjadi wasit juri itu yang di tengah-tengah arena itu anak didik saya sendiri. Itu yang menjadi beban kita. Dan di situ memang kita nggak bisa milih. Oh Dan iya. memang harus netral. Iya, iya. Itu Iya. yang Posisinya harus N ya. iya, Netral ya. itu yang menjadi satu nilai tersendiri bagi saya setelah menjadi wasit juri. Pak, sampaikanlah kepada anak didik Bapak lewat podcast Aransemen Kehidupan, disebarkan kepada mereka. Apa sih yang kunci yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Sampai seperti Bapak menjadi wasit juri. Ya, saya berharap kepada mereka yang menjadi anak didik saya kan gitu, di dalam suatu pertandingan, baik pertandingan secara cabang, kabupaten ataupun bahkan provinsi ya. provinsi kan gitu. Jangan menjadi pesilat-pesilat yang curang. Nah, itu. Jangan menjadi pesilat-pesilat yang jujur curang, ya. jujur. Dan memang benar-benar menjadi pesilat-pesilat yang tangguh. Iya. Dan tidak menjadi pesilat-pesilat yang cengeng lah dibilang itu. Di arena. Di arena. Terkadang ada akhirnya ingin berbuat yang tidak baik gitu. Iya, demi untuk mencapai satu nilai yang tapi tidak jujur. Tidak jujur. Jangan. Tidak gentleman. Itu yang sampai saat ini Bapak pikirkan dan keluar di sini, Pak. Iya. Jadi Bapak keluarkan saja, semoga mereka nanti mendengar kalau Bapak sharekan ke mereka. Kita harus mendidik anak bangsa ini yang jujur kan, Pak. Iya. Bidang apapun, lintas kehidupan. Iya. Kehidupan dimanapun berada. Dengan pencaksilat tadi, dia dimanapun, sebagai pejabat apapun nanti. Iya. Sebagai petani, sebagai pedagang, pengusaha dan lain sebagainya. Sebagai guru, dokter. Apapun lintas kehidupan dia, jujurnya itu dibawa dimanapun berada. Iya. Dengan lewat pencaksilat gitu lah. Karena kalau jujur itu kan otomatis pasti banyak nilai keuntungannya sama kita. Ya, yakin. Di segi masyarakat secara luas, terutama kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Itu. Iya. Dan orang tua kita, Pak, kasihan, Pak. Iya. Kalau anak-anaknya tidak sesuai dengan harapan, kan? Iya. Anak-anak tumbuhnya, mereka pasti menginginkan kita menjadi orang yang berguna, Pak ya. Iya, Bu, benar. Iya. Ya itu ya, Pak ya, pengen anak-anak ya. Kita harapkan ya, Pak, semua anak-anak kita ya. Iya. Pengen dia menjadi orang yang berguna. Ya, bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita. Iya. Kan begitu ya, Pak ya. Nah, kalau dalam urusan totok darah, Pak, siapa kaderisasi Bapak? Ilmu ini kan dengan rasa, Pak. Untuk memberikan totok tuh seperti akupuntur pun dicari titik-titiknya itu dengan rasa, Pak. Lamban, dicari lalu ditaruh jarum-jarum akupuntur. Iya. Bapak dengan totok darah dengan bentuknya juga seperti perak ya, tapi bukan jarum ya, Pak, tapi jarum, perak. benar. Nah, apa yang Bapak lakukan terhadap kaderisasinya, Pak? Kan perlu dikader nantinya. Selama ini untuk membentuk satu kaderisasi dari pengobatan kita ya, kita memang masih ke sistem silatnya dulu, Bu. Iya, iya. Nanti dari silatnya itu kalau diasah di silat ya, Pak ya. diasah di silatnya, karena nanti di dasar silat itu kan sebelum kita mendapatkan izin tentang pengobatan itu ada dasar-dasar memahami tentang cara-cara pijat untuk ototnya bagaimana, untuk persendiannya bagaimana kan gitu. Nanti kalau mereka benar-benar di situ sudah bisa memahaminya baru Jadi pemahaman dulu ya. Iya, pemahaman nilai-nilai ya. Nilai-nilainya dulu. Terus ada pakem-pakem, Pak, untuk totok darahnya juga, Pak. Selain di silat udah pasti pakem kan. Kalau silat sudah pasti pakem-pakemnya harus dilakukan. Nah, dalam totok darahnya
Nggak ada, dia dari Sama silatnya yang penting Iya, kan? dari silatnya. Ya. Nanti ya paling kita hanya membantu untuk mereka secara pemahaman aja. Ya, Secara ya, pemaham megang. betul. Kalau orang keluhannya seperti ini nanti harus Begini ini ya. ya. Nanti kalau orang keluhannya katakan seperti kanker payudara kan itu, oh nanti sasaran titiknya di situ. Sudah ada Bapak mengkaderkan orang-orang di pencak silatnya? Kalau di Jogja ini udah ada, Bu. Sudah ada. Udah ada. Alhamdulillah Pak ya, saya senang banget Alhamdulillah. mendengarkan namanya ilmu ya, tidak dikaderin, sayang sekali. Iya, benar. Nah kalau sudah ada saya senang sekali dengarnya gitu. Jadi tidak mati, tidak stuck di sampai hanya generasi Bapak, Iya, tetapi generasi penerus kita ke depan. iya. Ya, demikian ya Pak ya, kita dengarkan dulu mungkin salah satu aransemen Mas Hendri saja ya. Iya, Bu. Apa namanya, Mas Hendri itu lagunya Fata Morgana Dunia yang dinyanyikan oleh Mas Hendri, karena Bapak diperkenalkan oleh Mas Hendri kepada saya. Jadi Iya. saya memilih lagu yang hanya satu-satunya dia menyanyikan lagu Fata Morgana iya. Dunia. Ya, silakan. Malam yang sunyi, aku duduk sendiri, tak dapat ku tahan kerinduanku padamu. Hatiku merintih di saat rasa rindu ingin bertemu denganmu dalam kehangatan. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan. Fata Morgana dunia. Malam yang sunyi, aku duduk sendiri, tak dapat ku tahan kerinduanku padamu. Hatiku merintih di saat rasa rindu ingin bertemu denganmu
Ya, Pak Samsul, setelah kita mendengarkan lagu yang aransemen Mas Hendri Lamiri, lagu saya ini di aransemen beliau 2009, Iya. 2008, 2009 itu. Dengan berjudulnya Fata Morgana Dunia. Beliau sendiri yang bernyanyi dan beliau sendiri yang musiknya. Kalau kita mendengar Fata Morgana Dunia, kita pasti tahu dan yakin bahwa dunia Fata Morgana. Kita tidak bisa menghindari. Tetapi kita harus maksimalkan Iya. di dunia ini apa yang mesti kita lakukan, lintas kehidupan. Apapun itu, lintas agama, lintas suku, lintas ras, lintas profesi. Apapun profesi itu baik. Apapun profesi itu mengarah kepada kehidupan. Ya, intinya orang ingin berbuat baik, tetapi hanya bidangnya beda-beda. Iya. Ya, bagaimana Pak closingnya Pak setelah mendengar lagu Fata Morgana? Lagu ini benar-benar mempunyai makna tersendiri. Ya, makna Makna tersendiri. yang dalam saya Ya. rasakan. Sehingga kalau benar-benar kita mendengarkan lagu ini, ya kita tahu kemana arah seharusnya kita berjalan kan. Ya, bukan hanya kerinduan pada antar kita. Iya. Ya, Luas sebenarnya dari luas ya. makna dari lagu. Rasanya itu memang rasa Iya. yang terdalam itu kan tidak bisa dicerita Pak ya. Iya, benar, Bu. Itu saja Pak yang mau disampaikan. Tidak ada lagi yang lain Pak. Apa ada pesan untuk anak cucu nanti ke depan semuanya? Semoga kedepannya, terutama untuk bangsa Indonesia lah Ibu ya. Iya. Kalau kita lihat dari selama ini, baik dari segi berita, kekacauan sana sini. Iya, gitu. iya. Ya, saya sendiri secara pribadi harapannya kedepannya katakan ya anak-anak yang baru-baru tumbuh lah, remaja itu benar-benar memanfaatkan dirinya dalam menjalani kehidupan ini, kecil apapun. Iya. Cari istilah wadah-wadah yang bisa membangun dirinya supaya lebih baik lagi ke depan. Sehingga nantinya dia di masa yang akan datang tidak terjebak dengan kehidupan modern secara negatifnya. Ya, Itu, Bu. itu ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah Pak ya, terima kasih banyak telah hadir di podcast Aransemen Kehidupan yang Bapak ambil topik lintas kehidupan. Harapan kita jangan rasis terhadap apapun itu, lintas Iya. semuanya. Benar. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pendidikan, apapun itu, lintas kehidupan. Semuanya memang kehidupan itu harus kita lintasi semuanya. Iya. Iya. Benar, Bu. Kita lewati, kita lintasi semuanya. Lintas kehidupan itu artinya sudah lepas, tidak terikat lagi dengan satu sisi. Semuanya kita lintasi, Iya. lintas Benar. kehidupan kita. Iya. Jadi kita jangan terkotak-kotak lagi maksudnya. Iya. Ya, Benar. Bapak memberikan terapi dengan totok darah, Bapak memberikan juri, wasit sebagai BIPSI. Iya. Lintas Pak, jangan melihat apapun. Betul-betul prestasi yang sebenarnya. Iya. Jadi tidak mencacatkan kejujuran Iya. di dalamnya kan. Sebagai wasit gitu kan. Iya. Lintas kehidupan kita semuanya. Ya, tidak ada kotak-kotak lagi Pak di situ. Sekat-sekat tidak ada. Iya. Itu aja Pak ya. Kesimpulannya di situ ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan